Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja Pendidikan Agama Katolik Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Perkenalkanlah, nama saya Elizabeth, tempat tugas SDN 13 Sebelantau, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Angkatan Pertama tahun 2022 dengan tema Saya mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Materi pokok 2, pembelajaran kelas 3 SD tahun ajaran 2022-2023. Mohon kritik dan saran supaya pembelajaran saya bisa lebih baik. Terima kasih. Salam sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita buka dengan doa pembukaan. Anak-anak silakan berdiri. Ya, siapa yang doa pembukaan? Siapa mau? Ya. Baik, kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami agar dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memahami segala yang baik dan yang buruk, sehingga kami mampu menentukan hal terbaik sesuai dengan kehendak kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, tepuk tangan. Silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai suatu pelajaran harus dibuka dengan apa tadi? Doa. Mengapa kita harus berdoa? Karena pertama kita bersyukur, yang kedua kita mohon bimbingan biar pelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, berjalan dengan lancar. Hadir semua hari ini? Hadir ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Kita dipersilakan berdiri sambil bertepuk tangan ya. Hati-hati, 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihatmu berlawan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan
aman, ya bisa. Ya. Tetapi karena ada dorongan yang buruk atau godaan, ya dia tidak sembahyang, dia tidak sekolah minggu, dia lebih memilih main HP, ya, main game. Itu adalah suatu perbuatan yang buruk. Ya, berarti dia tidak mendengarkan suara hatinya. Ya, kalau suara hatinya menganjurkan dia kita pergi ke gereja. Nah, orang tua dan para guru berusaha mendidik kita untuk hidup yang lebih baik dan benar. Tetapi para iblis menghasut, ya, menggoda setiap orang untuk melakukan perbuatan buruk, bahkan perbuatan jahat, perbuatan tidak baik. Ya. Keadaan ini tentu tidak kita inginkan. Karena itu anak-anak perlu mendapat bimbingan, ya, agar mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Ya. Bimbingan seperti pergi sekolah minggu, berdoa bersama di gereja setiap hari Minggu, ya. 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 Jadi perbuatan baik dan perbuatan buruk itu ada artinya, ya. Ada artinya. Apa arti perbuatan baik? Ya, perbuatan baik adalah perbuatan atau sikap yang membuat Tuhan dan semua orang bahagia. Ya, kalau kita berbuat baik
dijauhi oleh teman-teman dan tidak disukai orang-orang lain. Yang berikutnya, Tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. ya, kalau kita berbuat jahat, kita tidak akan mendapat berkat dari Tuhan. Buat dari perbuatan baik. Nah, kalau kita akan rajin berdoa, menghormati orang tua, kita akan tumbuh menjadi anak yang sabar dan akan disayangi oleh banyak orang dan terutama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sangat senang kalau kita berbuat baik. Ya, mari kita menonton video tentang Santa Elizabeth dari Hungaria. Santa Elizabeth dari Hungaria. Ia dilahirkan pada tahun 1207. Ketika masih sangat muda, Elizabeth dinikahkan dengan Louis, penguasa Turingia. Setelah menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak dan mereka hidup berbahagia. Namun, 6 tahun kemudian, Louis meninggal dunia karena suatu wabah penyakit. Sedangkan di dalam kerajaan sendiri, Elizabeth dibenci oleh saudara-saudari Louis karena ia seringkali membagikan banyak makanan pada kaum miskin. Oleh karena itu, ia dan ketiga anaknya diusir dari kerajaan. Akibatnya, mereka sering menderita kelaparan dan kedinginan. Namun, Elizabeth tidak mengeluh. Ia malah mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa dengan lebih tekun. Ia menerima penderitaannya sama seperti ia menerima kebahagiaannya. Ia tetap rendah hati dan mau berbagi kepada orang miskin. Bahkan, ia pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh tambahan uang bagi kaum miskin yang dikasihinya. Ia sangat mencintai sesama manusia. Akhirnya, ketika baru berusia 24 tahun, ia wafat pada tahun 1231. Santa Elizabeth mempunyai cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan seseorang. Baik, kita sudah menonton film tentang apa tadi? Santa Elizabeth dari Hungaria. Baik, apa yang bisa kita teladani dari Santa Elizabeth? Ya, apa? Berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Apa lagi? Membantu orang yang miskin dan menderita. Yang ketiga, ya, itu bisa apa yang bisa kita lihat, kita teladani dari Santa Elizabeth. Ya, sekarang kita memasuki diskusi kelompok. Ayo kita berbagi. Kelompok, ayo. Kelompok 1. Nih. Nah, nanti kursinya, kayak kursinya. Kursinya bisa buka, meja bisa buka. Kelompok 2. Nah. Baik, Ibu akan
siapa. Dan itu kelas dah dengan pelajaran dah. Tugas kalian menyebutkan perbuatan baik. Dan yang kolom yang berikutnya menyebutkan perbuatan buruk atau perbuatan jahat. Ya, tulis dulu nama teman-temannya. Tulis nama teman-temannya. Satu orang nanti akan mempresentasikan hasilnya ke depan nanti. Sudah semua? Sudah. Baik, nanti satu orang ketua kelompoknya membaca hasil tugas kelompoknya. Pertama, kelompok pertama, silakan. Perbuatan baik. Mungkin sayang kepada orang tua, maka itu baik. 2. Rajin bersepeda. 3. Mendengarkan orang tua. 4. Mendengarkan dari keluarga. 5. Rajin berdoa. Perbuatan buruk tak berjalan. 4. Tidak nasihat orang tua. 2. Malas berbeda pada hari itu. 4. Berbohong. 4. mencuri. 5. mengaitkan orang di sekolah. Kesimpulan. Orang yang tidak baik suka menjadi orang. Ya, bukan maksudnya. Silakan kelompoknya. Silakan. Sekarang kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Juni. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Pertama, perbuatan baik. 1. Rajin berdoa. 2. Bersikap jujur. 3. Saling berbagi. 4. Mau memaafkan. 5. Meminta maaf. Perbuatan jahat atau buruk. Malas berdoa. 2. Berbohong. Malas belajar. Meninju kawan dan mentingin adik. Kesimpulan. Perbuatan baik membuat Tuhan dan sesama bahagia. Perbuatan buruk membuat Tuhan dan sesama sedih. Ya. Ya, terima kasih. Sekarang kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Tito, saya dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Perbuatan baik. 1. Mencintai orang tua. 2. Mengasihi saudara. 3. Menyayangi Tuhan. 4. Menolong orang lain. 5. Menyambut teman yang sakit. Perbuatan buruk atau jahat. 1. Melawan orang lain. 2. Sombong. 3. Malas belajar.
posisinya. Sekarang Ibu akan membaca pertanyaan, nanti kalian menjawabnya ya. Yang pertama ya, apa yang kita peroleh jika kita berbuat baik? Nah, katanya ibu menjadi anak yang sabar. Yang kedua, apa lagi? Apa yang kita peroleh jika kita berbuat baik? Disenangi banyak orang. Ya, disenangi banyak orang. Yang ketiga, apa yang kita peroleh jika kita berbuat baik? Disayangi Tuhan Yesus yang pertama. Bagus sekali jawabannya, ya. Sekarang perbuatan yang buruk, apa akibat dari perbuatan yang buruk? Yang pertama, Dimarahi dan membuat orang tua kita sedih. iya, dimarahi dan membuat orang tua kita sedih. Yang kedua, apa akibatnya perbuatan buruk? Dijauhi oleh teman-teman. Dijauhi oleh teman-teman. Yang ketiga, apa akibatnya perbuatan buruk? Dari Tuhan. Nah, tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Baik, tepuk tangan semua. Sekarang Ibu akan membagikan tes. Ya, tes ya, nanti dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan tes. Nah, tes penyakitnya. Nah, semuanya? Nah, kumpulkan. Kumpulkan semuanya. Nah, dikumpulkan. Baik anak-anak, hasil diskusinya ya, sudah mendapatkan nilai sesuai dengan KKN. Cuma ada dua orang yang tidak tuntas ya. Nanti Ibu akan memberikan PPT-nya. Nanti akan Ibu bagi semua. Nanti kalian belajar lagi di rumah. Kalian harus mengoreksi mana yang salah dan mana yang benar ya. Melalui kalian membaca PPT-nya. Ya. Baik, kesimpulan tadi sudah dibuat tadi ya. Kesimpulannya, manusia bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Setiap perbuatan baik akan mendapat pujian atau penghargaan. Sebaliknya, perbuatan buruk atau jahat mendapat hukuman yang setimpal. Karena itu, bersalah untuk selalu memilih melakukan perbuatan yang baik. Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolong yang jahat. Karena itu, kalahkanlah setiap kejahatan dengan perbuatan baik. Baik, kita menyanyi dulu. Kita berdiri dulu ya. Mata Tuhan melihat, 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat.
menjadi anak-anakmu. Dan kau